saya jelaskan dulu bahwa hari ini kita sudah melaksanakan apel siaga Lebaran tahun 2025 ya, dalam rangka menyiapkan pelayanan kita, ya, mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, para pengguna jalan tol, agar pada event tahunan yang terjadi di tahun ini, yaitu Lebaran tahun 2025, di sepanjang Manado Bitung ini perjalanan masyarakat akan menjadi lebih lancar. Kalau persiapan-persiapan yang kami lakukan, yang pertama adalah sarana dari Jalan Manado Bitung ini, ya, kita lakukan pemeliharaan secara rutin untuk siap. Jadi semua yang dibutuhkan ya siap. Juga kita menyiapkan seluruh armada, ya, apabila terjadi gangguan kita langsung cepat untuk memberikan pelayanan. Ya, demikian juga yang kita lakukan karena saat ini adalah kita masih masuk ke cuaca yang ekstrim. Ya, jadi untuk beberapa lokasi sudah kita lakukan pengecekan pada lokasi-lokasi yang rawan, yang kemungkinan akan terjadi hujan dan banjir, sehingga kita bisa menyiapkan mudik Lebaran ini sesuai dengan tagline dari pemerintah, yaitu mudik yang aman, keluarga nyaman. Gitu. Tanggal berapa? Kita estimasikan puncak mudiknya berada di tanggal 28 Maret, ya, dengan arus lalu lintas sekitar 7.900-an. Kira-kira kita prediksikan akan naik sekitar 27% dibanding hari-hari biasa. Gitu. Itu ada arus balik juga kalau di sini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya ada arus balik, tapi tidak signifikan. Ya, tidak seperti yang terjadi di misalnya di Jawa, karena ada pusat kotanya di Jakarta sehingga ada arus balik, kemudian berikutnya ada arus mudik. Tapi pengalaman kita sejak tahun 2022 kita buka ini, arus terutama puncaknya itu di arus mudiknya, arus baliknya tidak begitu signifikan. Gitu. Ya, jadi yang pertama tentu saja ini karena hari libur yang cukup panjang, ya, hari libur yang cukup panjang, sehingga kita prediksikan bahwa warga ini akan melakukan kunjungan untuk kepentingan Lebaran, juga kepentingan wisata dan lain-lain, ya, terutama itu disebabkan oleh adanya hari libur yang cukup panjang. Gitu. Mohon izin dijelaskan kembali terkait penyesuaian tarif, Pak. Ya, ya, jadi penyesuaian tarif itu adalah ada regulasi yang mengatur bahwa di setiap 2 tahun itu Badan Usaha Jalan Tol memiliki hak untuk mengajukan penyesuaian tarif, dan yang pengajuan tarif ini tentu saja tidak serta-merta langsung disetujui, tapi ada pihak pengatur jalan tol, yaitu pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BPJT dan Kementerian PUPR. Mereka mengecek semuanya, apakah standar pelayanan minimal dan seluruh persyaratan untuk penyesuaian tarif ini sudah terpenuhi atau belum. Dan untuk Jalan Tol Jasa Marga Manado Bitung ini ternyata setelah dicek sudah terpenuhi semua, sehingga pemerintah memberikan penyesuaian tarif. Gitu. Ya. Ada dampak yang signifikan terhadap kenaikannya soal trafficnya itu, apakah naik atau menurun ketika terjadi? Kalau di tahun ini setelah kita berlakukan penyesuaian tarif stabil, jadi tidak ada penurunan jumlah lalu lintas, ya, di Jasa Marga di Jalan Tol Manado Bitung ini stabil arus lalu lintasnya, tidak ada penurunan. Dan nanti di Lebaran ini puncaknya tadi saya sampaikan diprediksi 7.900 di tanggal 28. Ya, yang pertama kita selalu di setiap tahun kita meningkatkan bagaimana meningkatkan pelayanan kita. Kemudian di setiap tahun kita juga mengundang para stakeholder, para pelanggan kita. Kita harapkan memberikan masukan apa saja yang kira-kira signifikan untuk kita lakukan. Saat ini kami sedang mengemas dan mendengarkan masukan itu untuk nanti di eksekusi di program tahun 2025. Ya. Pak, JTJMP sendiri untuk memastikan zero accident selama mudik Lebaran ini,
Kira-kira apa yang dilakukan baik dari sisi internal maupun mungkin harapan kepada para pengguna jalan? Ya, yang pertama dari sisi internal kita sudah menyiapkan, jadi seluruh armada dan seluruh tim yang berkaitan dengan pencegahan. Jadi yang pertama adalah pencegahan kecelakaan dulu. Kita harapkan tidak terjadi accident sama sekali atau zero accident. Ya, jadi tim kita sudah ada, peralatan kita juga sudah ada, kemudian kita pasang rambu-rambu marka jalan, semuanya kita pastikan berfungsi dengan baik. Ya, juga CCTV kita, ya kita cek dia fungsikan dengan baik. Ya, demikian juga untuk tadi lokasi-lokasi yang karena ini masuk di cuaca yang ekstrim, yang rawan tadi ada genangan air, kemudian rawan banjir dan lain-lain sudah kita lakukan antisipasi dan kita lakukan himbauan kepada masyarakat bahwa jalan tol yang cukup lancar ini kadang membuat terlena, kecepatannya menjadi terlalu tinggi, menjadi mengurangi kewaspadaan. Nah, ini yang kita sampaikan, kita himbaukan kepada masyarakat pengguna jalan tol, dan dengan demikian kita harapkan semua berjalan dengan baik, tidak ada kecelakaan apapun. Tahun lalu insidennya berapa? Tahun lalu ada berapa? Dibandingkan lebaran yang tahun lalu? Oh, lebaran tahun lalu nggak ada. Kalau di lebarannya tidak ada. Kalau di sepanjang tahun 2021 ada 10 kejadian yang di sepanjang tahun 2024, tapi pas di libur lebaran tidak terjadi. Ya, tidak ada. Kan juga dengan tadi yang accident itu, ya. Kali ada berapa rumah sakit rujukan yang kerjasama juga dengan? Ada 2, Pak. Ya, ada 2. Kita sudah ada 2 rumah sakit rujukan. Sentra Medika. Ya, Sentra Medika dan Manembo di Bitung. Ya, dan Manembo di Bitung. Ya, sudah ada rumah sakit yang setiap saat ya apabila terpaksa terjadi sebuah eksiden kita sudah koordinasi dengan mereka. Yang pertama kita sudah naruh rambu 1408 sebagai hotline. Itu yang masyarakat pengguna apabila terjadi satu masalah bisa menghubungi langsung di 1408 ya 14080 ya 14080 ya. Yang pertama itu hotline yang setiap saat bisa dihubungi. Ya, demikian juga aplikasi Travoi. Ya, ada aplikasi Travoi. Jadi semua warga atau semua pengguna jalan tol bisa mendownload aplikasi Travoi. Ini ada fasilitas yang banyak, bahkan bisa melihat video CCTV ya secara real time di aplikasi tersebut. Apabila sebelum perjalanan pengen melihat di satu lokasi apakah sedang terjadi kemacetan atau tidak, bisa tarif juga, Pak. Ya, termasuk tarif juga bisa dilihat di aplikasi Travoi. Kemudian yang ketiga juga tim kami standby. Ya, standby, tim lapangan standby bisa dihubungi setiap saat dan langsung kami lakukan respon. Guna jalan tol untuk memastikan bahwa perjalanan aman. Sekali lagi, di jalan tol Manado Bitung ini jalannya sangat baik, sangat lancar, kadang membuat terlena. Nah, yang pertama selalu waspada, kemudian mematuhi semua rambu-rambu, ya juga peraturan lalu lintas, ya mengenai kecepatan, terus mengenai bahwa misalnya sabuk pengaman, mengenai semua hal yang terkait dengan rambu-rambu dan regulasi di perjalanan. Ya juga cek kendaraannya sendiri ya sebelum melakukan perjalanan, ya untuk memastikan tidak ada masalah. Ya, kami himbau kepada masyarakat untuk selalu cek kendaraan, mulai dari kondisi ban, kemudian rem, ya dan semua hal-hal yang penting yang memungkinkan bahwa apabila terjadi satu kendala itu akan menimbulkan kecelakaan. Mungkin ada rest area, Pak. Ya, kemudian kita juga menyiapkan rest area di kilometer 17 untuk jalur Manado menuju Bitung, dan juga di kilometer 3 dari arah Bitung menuju Manado. Kita siapkan tempat untuk para pengguna jalan bisa berhenti dan bisa beristirahat di tempat tersebut dengan nyaman.